warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, konsumen perumahan Royal Greenland ya. Di lokasi perumahannya langsung di sini. Terlebih dahulu perkenalkan saya Imran, salah satu staf dari Bank BTN Kantor Cabang Cilegon. Tadi juga dibantu sama Bu Dewi sama Pak Tino, nanti akan membantu proses tanda tangan kontraknya ya. Oke. Terlebih dahulu Bapak Ibu sudah ngecek ya ke lokasinya langsung, alamatnya udah dipastikan semua ya, jadi lihat ya. Oke, rumahnya buat siapa ini Bapak Ibu? Buat sendiri. Masing pribadi ya. Oke. Nah, ini semuanya lokasi perumahan KPR subsidi ya, yang salah satu rekanan dari mitra Bank BTN juga. Jadi Bapak Ibu yang akad pada hari ini itu ada beberapa fasilitas ya. Itu juga termasuk subsidi, ada yang mendapatkan subsidi FLPP itu bagi yang penghasilan tetap ya, dan juga ada yang berbasis BP2BT untuk yang penghasilan tidak tetap ataupun untuk yang usaha, tapi dua-duanya itu dapat subsidi ya. Oke, nah ini kita kontraknya udah kita bagikan ya. Untuk yang lembaran pertama itu adalah lembaran biodata ya, atas nama Bapak Ibu masing-masing, dari segi nama pemohon, alamat, nik, dan juga bagi yang sudah menikah di bawahnya juga sudah tercantum nama pasangannya masing-masing. Nah, untuk yang ketentuan perjanjian kreditnya itu ada yang di lembaran kedua ya, yang warna putih terkait ketentuan pokok perjanjian kredit. Nah, sini tadi mungkin juga sudah Bapak Ibu cross check ya masing-masingnya. Itu ada beberapa poin, paling akan kita tegaskan beberapa poin aja di sini. Yang pertamanya ada dari segi plafon kredit ya. Plafon di situ adalah pinjaman Bapak Ibu yang disetujui sama pihak Bank BTN. Itu dia kita sebut dengan plafon kredit. Untuk jenis kreditnya itu sama, KPR subsidi ya, baik itu FLPP, baik itu yang BP2BT. Dan untuk jangka waktu kredit itu bagi Bapak Ibu mungkin masing-masingnya berbeda-beda ya, sesuai dengan persetujuan masing-masing. Mungkin ada yang 120 bulan atau 10 tahun, ada juga yang 180 bulan atau selama 15 tahun, atau mungkin juga ada yang kreditnya selama 240 bulan itu selama 20 tahun ya. Nah, tanggal jatuh tempo kredit itu tanggal berakhir kontrak Bapak Ibu di pihak Bank BTN ya. Dan ada provisi. Kalau provisi di situ termasuk salah satu biaya untuk administrasi akad kredit pada hari ini. Kan Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai buku tabungan Bank BTN ya, dan juga dananya masing-masing sudah disetorkan ya sesuai dengan biaya akad masing-masing. Mohon bantuan saldo yang sudah disiapkan di tabungan masing-masing jangan ada yang ditarik ya, karena itu adalah biaya buat administrasi akad kredit berikut dengan 1 kali angsuran pertama yang akan kita manfaatkan untuk angsuran pertama di bulan depan ya. Oke. Lanjut dari segi suku bunga. Nah, suku bunga ini berbeda. Jadi yang FLPP sama yang BP2BT. Kalau yang dia dapat FLPP itu suku bunganya 5% ya. Suku bunganya bersifat tetap, flat sampai dengan kredit lunas. Tapi yang baginya Bapak Ibu mendapatkan fasilitas BP2BT, suku bunganya lebih kurang di angka 10%. Itu dia bersifat tetap ataupun flat selama 10 tahun. Ya, nanti juga ada perubahan suku bunga di setelah 10 tahun ya, pada tahun ke-11 sampai dengan kredit lunas ya. Nah, dari segi angsurannya dipastikan kembali sudah sesuai sama diinformasikan juga angsuran per bulan. Untuk yang FLPP berarti angsuran yang tertera di kontraknya itu angsurannya tetap flat sama selama jangka waktu kredit. Nah, bagi yang BP2BT itu angsurannya tertera yang di kontraknya itu angsuran selama lebih kurang 1 tahun pertama ya. Nanti yang BP2BT di tahun kedua lebih kurang akan mengalami kenaikan angsuran lebih kurang sekitar 100.000 ya di tahun kedua, dan juga nanti di tahun ketiga lebih kurang juga akan ada kenaikan lebih kurang 100.000. Nanti tahun keempat tidak ada kenaikan lagi, dia tetap sampai tahun ke-10. Nah, nanti tahun ke-11 baru nanti akan dapat informasi lagi, baru bunganya berubah, angsurannya berubah. Itu yang BP2BT ya, dia berbasis tabungan. Nah, kalau untuk pembayaran itu skemanya sama ya. Cara pembayaran Bapak Ibu tinggal nabung ya, nabung di rekening BTN masing-masing ya. Boleh nabung langsung datang ke BTN ataupun store tunai ataupun transfer antar ATM. Nanti akan kita potong secara otomatis. Kita tarik otomatis dari tabungan BTN pribadi masing-masing.
dan paling telat pembayaran itu per tanggal 7 ya di setiap awal bulan. Jadi mulai angsuran pertama di sini mulainya di bulan depan ya. Di bulan Desember di tanggal 7 itu dia saldo atau dana yang sudah ada di tabungan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mulai bayar lagi angsuran kedua di bulan Januari sebelum tanggal 7 ya. Kemudian paling telatnya per tanggal 7. Oke. Bisa dipahami untuk cara pembayaran? Paham ya cara bayarnya, tinggal stok, nabung, transfer, kalian bayar masing-masing. Nanti sifatnya auto debit ya, otomatis. Mohon bantuan saldonya jangan terlalu ngepas ya Bapak Ibu. Kalau bisa dilebihkan karena ada biaya administrasi di buku tabungan ya. Minimal dilebihkan 20.000 itu seminimal mungkin ya. Tapi kalau pengen nabung 2 juta, 5 juta itu juga nggak jadi masalah. Kita akan tetap potong sesuai dengan kewajiban masing-masing. Sisanya akan tetap tinggal di tabungan Bapak Ibu masing-masing ya. Oke. Ini juga ada penalti pelunasan dipercepat, artinya nanti boleh Bapak Ibu lunasin juga di tengah jalan, tapi baru bisa dilunasin itu setelah 5 tahun berjalan ya. Baru nanti bisa dilunasin karena administrasinya itu 1% ya dari sisa pokok kredit. Oke. Nomor rekening tabungan sudah sesuai dengan buku tabungan masing-masing, berikut dengan lokasi rumah yang dibeli dipastikan bloknya sudah sesuai ya. Lokasi perumahan Greenland bloknya blok berapa itu dipastikan cocok dengan rumah yang Bapak Ibu beli ya. Ada yang berbeda enggak? Sama semua ya? Sama. Nanti dicek juga ke lokasi ya. Oke. Tipe rumahnya kemungkinan semua juga sama 36/72 ya. Dan juga di bawahnya juga sudah tercantum nama pihak penjual PT Royal Sakti Mandiri. Oke, Bapak Ibu kira-kira sampai sejauh ini ada yang belum paham, ada yang mau tanyakan sampai sejauh ini? Mau nanya Mas, Silakan Pak. kan dipotongnya itu dari setiap tanggal 7. Ini kan kita ada dana yang diblokir ya untuk angsuran. Itu kalau misalnya kita telat misalkan sehari 2 hari itu masuk denda apa enggak gitu? Kalau dendanya itu udah lewat bulan. Jadi bulan ini bapaknya belum bayar angsuran ya. Misalkan Januari saya bayar misalnya tanggal 10. Itu kena denda enggak? Belum. Dendanya itu memang hitungannya per bulan, munculnya nanti di bulan depan. Tapi efek sampingnya ketika Bapak pembayaran di atas tanggal 7 itu nanti larinya ke BI checking, slip OJK.